Ya, saya kira itu kan dinamika yang terjadi akhir-akhir ini ya. Jadi kan masing-masing partai politik kan punya strategi, punya cara, eee, punya agenda masing-masing gitu ya. Dan tentu itu harus kita hormati. Nah, sama juga dengan kami, Golkar punya strategi, punya cara, dan yang eee, pada saat yang sama ketemu momentum, punya strategi dan pandangan yang sama dengan PAN dan P3. Dan itu kan dihasilkan dari proses yang cukup panjang juga sebetulnya. Karena kan ketua umum kami ini kan relatif rajin untuk bersilaturahim, baik itu mengunjungi maupun dikunjungi oleh ketua umum partai politik yang lain sebelum-sebelumnya. Dan kemudian sampailah pada satu titik dengan PAN dan P3 itu ketemu momentum dan terkristalisasi, maka kemudian dibentuklah Koalisi Indonesia Bersatu. Dan dalam beberapa kali kesempatan kan saya juga sampaikan juga kepada ketiga ketua umum, juga menyampaikan bahwa koalisi ini masih terbuka, masih sangat terbuka dengan partai-partai politik yang lain ataupun kekuatan politik yang lainnya gitu. Dan itu tergantung dari sekali lagi strategi partai politik masing-masing. Nah, sama juga pasti PDI juga punya strategi sendiri, Gerindra juga sama PKB juga punya strategi sendiri, dan kita menghormati itu. Yang penting kan semuanya, yang paling utama itu adalah kita sekarang melakukan langkah-langkah politik apapun ujungnya adalah untuk kepentingan bangsa negara, itu yang paling penting. Dan kemudian baru bicara tentang soal apa yang mau kita bangun ya untuk pilpres dan kemudian lima tahun yang akan datang di periode 2029. Saya kira kalau semuanya bicara tentang itu ya, bicara tentang kepentingan bangsa negara yang menjadi platform dasarnya, terus kita bicara tentang visi apa yang mau kita bangun ke depan, baik di pilpres maupun 5 tahun berikutnya, termasuk visi program segala macam, itu akan lebih baik. Saya kira bangsa ini kan menjadi bangsa produktif kalau semua partai politiknya bicara tentang itu, kalau setiap ketemu antar partai politik. Bang, terkait ini Bang, langkah PAN yang akan melakukan Rakernas sembari menyaring Capres. Nah, dari sebagai anggota KIB itu Golkar menilainya seperti apa? Iya, saya kira kan seperti yang sudah kita bahas, di KIB ini kan ada tahapan-tahapan pembahasan agendanya ya. Atau kalau kita bicara tentang, jadi gini, kita ini kan atau kami ini kan sedang menyusun sebuah narasi ya, cerita tentang masa depan Indonesia ya, sedang mengkonstruksi masa depan Indonesia 2024-2029 minimal gitu. Nah, kita tentu bertahap pembicaraannya. Hanya waktu itu kan tanggal 12 Mei itu kita sebut sebagai prolognya gitu ya. Kalau kita membuat cerita, membuat buku itu kan ada chapter-chapternya ya. Nah, pada saat 4 Juni kemarin tuh itu bab pendahuluan. Nah, sekarang ini kita lagi masih bicara tentang konsepsi Indonesia ke depan seperti apa. Nah, tentu nanti setelah kita bicara tentang hal-hal yang konseptual itu, baru bicara tentang bagaimana mengimplementasikannya, apa jaringan yang kita mau bentuk, ya, bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Ini yang baru tahap berikutnya nanti. Kalau ini sudah matang dan mendapat respon dari masyarakat, tentu kita bicara tentang siapa yang akan menjalankan, membawa atau memimpin konsepsi ini, ya, narasi ini. Nah, itu mungkin di babak terakhir kan kita bicara tentang soal. Nah, jadi sebelum kita bicara tentang pembicaraan bab terakhir, bicara tentang soal siapa paket yang akan membawa misi besar ini nanti, membawa misi besar KIB ini, ya setiap partai politik saya kira berkesempatan untuk bisa juga membicarakannya secara internal. Ya, kayak kami misalnya di Golkar, kami sudah putuskan sejak Munas calon presidennya Pak Erlangga Hartarto. Nah, PAN mungkin nanti di Rakernas akan bicara, sudah mulai bicara, ya. P3 mungkin ada waktunya juga mereka akan bicara. Nah, kalau masing-masing nanti sudah selesai, baru nanti bicara di KIB. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi selama belum ada pembicaraan formal atau masuk di babak terakhir bicara tentang soal paket capres-cawapres, ya masing-masing partai ini kan punya kesempatan untuk
mendiskusikan kira-kira mereka punya kriteria apa ya, terus kemudian sudah punya gambaran siapa gitu. Nah, saya kira itu situasi yang diberi kesempatan untuk itu. Kalau Golkar sekali lagi saya tegaskan, kami udah selesai soal itu. Ya, kalau Golkar udah selesai, kalau bisa tentang capres, kita capresnya di Pak Erlangga Hartarto. Kalau ditanya KIB, ya nanti kita bicarakan sama-sama dengan PAN dan P3, atau mungkin juga dengan partai politik lain kalau misalnya ada yang bergabung, kira-kira begitu. Siap.